Oke, sebelum mulai silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, bisa dimulai ya. Oh ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, kenapa dengan Lili? Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Dari gambar ini mungkin ada gambaran. Ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang pasar. Ada yang tahu apa itu pasar? Ya. Apakah pada saat ini pasar berarti harus ada tempat untuk jual beli? Pada dasarnya pasar adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk membentuk suatu harga dalam pasar tersebut. Nah, ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, syarat terjadinya pasar. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, peran. Dan yang keempat adalah tentang jenis-jenis. Ada 3 syarat untuk terbentuknya suatu pasar. Yang pertama adalah adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah adanya barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah adanya penjual dan pembeli. Ini adalah hal yang paling penting. Mungkin di sini ada orang tuanya yang berdagang di pasar. Pernah melihat pasti kalau di pasar kita melihat adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Nah, di sini tawar menawar tersebutlah yang disebut dengan transaksi tersebut. Nah, pasar merupakan tempat untuk mendekatkan antara produsen dengan konsumen. Nah, jadi barang-barang yang telah diproduksi akan disalurkan melalui pasar. Yang kedua yaitu sebagai fungsi promosi. Nah, bagi produsen, pasar berguna untuk mempromosikan barang-barang yang telah diproduksinya. Misalnya melalui spanduk atau brosur, atau ada yang tahu lagi? Ya, melalui pamflet dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pembentukan harga. Jadi harga-harga barang yang kita beli itu terbentuk melalui pasar, yaitu melalui transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu peran dari pasar. Yang pertama yaitu sebagai ajang promosi bagi produsen. Yang kedua yaitu tempat menjual barang-barang yang telah diproduksi. Yang ketiga yaitu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang-barang hasil produksi. Yang terakhir yaitu jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya ada 2, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Kenapa dikatakan pasar nyata? Karena dalam pasar nyata
penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan terdapat pada tempat tersebut secara langsung. Sedangkan pasar abstrak berbanding terbalik dengan pasar nyata. Pada pasar abstrak barang yang diperjualbelikan tidak tampak, tetapi penjual dan pembeli tetap bertemu secara langsung. Contohnya itu pasar modal dan pasar uang. Yang kedua, pasar menurut waktu, yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Seperti namanya, pasar harian terjadi setiap hari, sedangkan pasar mingguan terjadi sekali dalam satu minggu. Begitu juga dengan bulanan dan tahunan seterusnya. Yang ketiga, pasar berdasarkan cara transaksinya. Dalam pasar jenis ini terdapat dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dalam pasar tradisional ini terjadi transaksi secara langsung untuk menentukan harga, yaitu tawar menawar seperti yang kita bahas tadi. Kemudian pada pasar modern tidak terjadi harga tawar menawar, karena harga yang ditetapkan dalam pasar modern itu adalah harga pas. Nah, contohnya pasar tradisional sudah sering kita temui ya, pasti di daerah masing-masing terdapat pasar tradisional. Sedangkan pasar modern itu contohnya Alfamart, mungkin ada yang tahu contohnya lagi ya, Indomaret dan minimarket lainnya. Yang keempat yaitu pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya. Ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, harga yang ditetapkan itu ditentukan oleh pasar, tidak ada campur tangan pemerintah, dan terdapat banyak penjual yang sudah sama-sama tahu keadaan pasar. Nah, contohnya yaitu pasar hasil pertanian. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Ada 5 jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli. Apalagi ada yang tahu? Oligopoli, monopsoni, monopolistik, dan oligopsoni. Silahkan pelajari materi tentang kelima jenis pasar dalam persaingan tidak sempurna ini. Kemudian nanti kita akan bermain menggunakan media yang telah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mencari materi tentang ini. Sudah selesai? Oke. Silahkan perhatikan gambar ini dan menurut kalian gambar mana yang menunjukkan pasar monopoli? Iya, kenapa nomor 2? Ya, benar sekali. Jadi nomor 2 menunjukkan pasar monopoli karena dalam misalnya kereta api. Nah, harga tiket kereta api ditentukan oleh produsen atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, berapapun harga yang mereka tetapkan, pasti konsumen tetap akan membeli tiket tersebut karena merupakan kebutuhan. Yang kedua, pasar monopolistik nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 4? Lebih tepatnya nomor 4 ya, karena pada pasar ini terdapat banyak produsen yang
harganya juga ditentukan oleh produsen tersebut dan menjual harga menjual barang dalam bentuk yang sama. Nah, contohnya ini swalayan ya. Contoh lain itu Indomaret dan Alfamart. Mereka kan berdampingan, mereka juga menjual produk yang serupa. Nah, yang ketiga, kira-kira nomor 1 itu menunjukkan pasar apa? Nah, pada pasar ini terdapat banyak penjual dengan yang menjual beberapa barang dengan jenis yang sama dan pembeli yang banyak. Nah, keuntungan dari pasar ini adalah biasanya para konsumen akan berlangganan terhadap produsen yang lama dibandingkan yang baru karena adanya suatu asas kepercayaan. Kemudian nomor 3 dan nomor 5, silahkan Elza untuk menyebutkan ciri-ciri dari pasar monopsoni dan kira-kira antara nomor 3 dan nomor 5 mana yang menunjukkan pasar monopsoni. Ya, betul sekali. Oke, yang terakhir adalah nomor 5 merupakan pasar oligopsoni. Nah, silahkan untuk menyebutkan ciri-ciri dari pasar oligopsoni. Oke, baiklah, kita sudah mempelajari tentang pasar, syarat-syarat pasar, fungsi, peran, dan juga jenis-jenis dari pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui adanya konflik pendapat dari masyarakat tentang adanya pasar modern dan yang mengalahkan pasar tradisional. Menurut kalian apa? Silahkan berdiskusi solusi dari permasalahan tersebut. Silahkan membentuk 2 kelompok. Oke, silahkan berhitung dan membentuk kelompok. Kelompok 1 silahkan di sini dan kelompok 2 di sebelah sini. Oke, sudah. Silahkan mendiskusikan tentang permasalahan dari pasar tradisional dan pasar modern yang kita ketemui seperti saat ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dan nanti kita membandingkan hasil diskusi kita semua. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 untuk perwakilannya berdiri dan memberikan pendapat tentang permasalahan yang kita bahas tadi. Oke, berarti dari penjelasan itu kelompok 1 pro terhadap pasar modern yang banyak bermunculan di Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi pasar modern tidak selalu memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Silakan kelompok 2 ingin memberikan tanggapannya. Oke, mungkin kelompok 1 ingin menyanggah lagi pendapat dari kelompok 2. Kita beri kesempatan terakhir untuk kelompok 2 memberikan pendapat terakhirnya terhadap permasalahan ini. Mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini. Pada intinya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam membeli barang atau jasa yang kita inginkan, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga terjadi keseimbangan dan keadilan. Oke, baiklah, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Baiklah, terima kasih. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Untuk minggu depan silahkan pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari dan kita minggu depan akan mengadakan ulangan. Oke, baiklah, sebelum pulang mari kita berdoa.
Sebelum pulang, mari kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Baiklah, terima kasih. Sekian pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to